Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Teman Belajar. Kamu belajar, aku yang temani. Sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, video kali ini saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil analisis regresi linier dengan menggunakan metode OLS. Pada video sebelumnya, kita sudah menganalisis dua buah model regresi linier dengan metode OLS, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Yang akan saya gunakan sebagai contoh interpretasi hasil kali ini adalah hasil analisis regresi linier berganda dengan metode OLS. Langsung saja kita buka hasil analisisnya. Nah, ini. Kemarin kita sudah menganalisis data usaha tani cabai dan hasil analisisnya sudah kita pindahkan ke Microsoft Word seperti tampilannya sekarang. Ini ada beberapa bagian yang sudah saya tandai, ada R square, ada F, ada hasil analisis UJT-nya untuk variabel luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja. Selanjutnya ada matriks korelasi dan matriks kovarian. Oke, dari hasil analisis yang banyak seperti ini, bisa teman-teman lihat ya, banyak banget. Ini ada 2 halaman. Hasil analisis ini bisa kita persingkat atau kita buat lebih simpel dalam 2 buah bentuk penyajian yang berbeda. Penyajian yang pertama yaitu dalam bentuk persamaan, seperti yang telah kita buat sebelumnya. Persamaan regresi linier berganda untuk analisis kali ini berbentuk seperti ini, yaitu variabel YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1t tambah beta 2x2t ditambah beta 3x3t dan ET. Nah, dari model seperti ini, selanjutnya kita masukkan angka-angka hasil analisisnya ke dalam persamaan. Nah, ini yang saya tandai warna pink, yaitu nilai konstanta by estimate coefficient-nya di atas dan standar error-nya di bawah. Ini tampilan yang ini. Konstantanya min 1026,4. Terus standar error-nya 334,8. Selanjutnya yang warna hijau itu adalah hasil analisis untuk variabel luas lahan ditambah 5020,5 estimate coefficient-nya, standar error-nya yaitu 1558. Terus yang warna abu-abu, ini adalah hasil analisis untuk variabel jumlah bibit, nilainya estimate coefficient 5732,2 dan standar errornya 1699. Selanjutnya yang berwarna merah itu adalah nilai untuk variabel jumlah tenaga kerja. Maaf, sini tinggal. Jumlah tenaga kerja. Nilai estimate coefficient-nya adalah 71,814 dan standar errornya 18,55. Nah, inilah bentuk tampilan penyajian dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk model. Selanjutnya, kita akan menyajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk tabel saji. Nah, tabel ini cukup simpel, hanya terdiri dari 2 kolom dan beberapa baris sesuai dengan jumlah variabel yang kita analisis. Kolom pertama itu adalah variabel name, berisikan nama-nama variabel yang telah kita analisis. Yang perlu diingat, pada kolom ini hanya berisi variabel-variabel independennya saja, seperti konstanta, luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja. Selanjutnya ada R square dan F hitung. Dan kolom yang satunya, kolom kedua, yaitu berisikan koefisien. Kolom ini berisi
angka-angka hasil analisis yang telah kita lakukan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, di sini kita melihat ada nilai R-square. Nilai R-square kita gunakan sebagai indikator ketepatan model. Maksudnya apa? Maksudnya, nilai R-square kita gunakan untuk mengetahui seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Misalnya sebagai contoh, sekarang kita mempunyai nilai R-square sebesar 0,9208. Nilai ini kita pindahkan ke tabel saji, yaitu berada di sini. Oke. Nah, nilai ini artinya model yang kita gunakan dapat menjelaskan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 92,08%. Sisanya, model yang kita gunakan tersebut dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Maka dari itu, setiap persamaan atau model analisis selalu diakhiri dengan huruf ET atau kode ET, error term. Nah, di sini gunanya ET adalah sebagai simbol bahwa persamaan yang kita buat itu memiliki potensi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, variabel yang kita masukkan ke dalam model antara lain yaitu X1, luas lahan, X2, jumlah bibit, dan X3, jumlah tenaga kerja. Nah, bagaimana pengaruh ketiga variabel X tersebut terhadap variabel Y-nya? Dalam hal ini adalah jumlah produksi cabai. Itu fungsi dari nilai R-square. Selanjutnya, kita melihat di sini ada nilai uji F. Nah, uji F di sini itu merupakan salah satu bentuk uji statistik yang ada di dalam model ekonometrika. Berbeda dengan uji T yang menganalisis pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y-nya atau masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk uji F, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen yang kita gunakan terhadap variabel dependennya. Jadi begini, untuk uji F itu kita ingin menganalisis atau ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 terhadap variabel Y. Jadi pengaruhnya secara bersama-sama variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Berbeda dengan uji T yang telah kita lakukan sebelumnya, uji T itu hanya menganalisis pengaruh salah satu variabel independen terhadap variabel dependennya. Misalnya, pengaruh variabel X1 terhadap YT, atau variabel X2 terhadap YT, atau variabel X3 terhadap YT. Itu bedanya. Bagaimana cara pengujiannya? Pengujian uji F itu sama dengan cara melakukan uji T. Kita menggunakan kriteria pengujian yang sama, yaitu jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 diterima H1. Atau sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0 tolak H1. Nah, untuk nilai uji F-nya yang ini yaitu 100,787. Sudah kita pindahkan ke sini. Ya.
Nah, untuk uji F-nya, sekarang kita cari tabel F. Oke, di hadapan kita sekarang sudah ada tampilan dari uji tabel F. Tampilan dari tabel F. Nah, di sini ada signifikansi levelnya 1%, ada 5%, dan seterusnya. Nah, untuk tabel untuk tabel F itu tampilannya seperti ini. Di sisi atas dan kiri dari tabel tersebut ada logo V1 dan V2. Masing-masing diikuti dengan angka 1 sampai 20 untuk V1 di halaman pertama, dan V2 angka 1 sampai 1000 di halaman pertama. Sedangkan untuk di halaman 2, signifikansi level 5% itu dimulai dari V1 dan diikuti 25 sampai dengan 200. V2 mulai dari angka 1 sampai dengan 1000. Apa itu nilai V1 dan V2? V1 adalah DF pembilang. DF pembilang tersebut kita dapat dari nilai jumlah variabel independen yang kita gunakan dikurang dengan 1. Selanjutnya V2 atau biasa disebut dengan DF penyebut didapat dari jumlah observasi dikurang variabel independen. Oke, dalam kasus ini kita memiliki jumlah variabel independen 3 buah variabel dan observasi sebanyak 30 observasi. Jadi untuk V1 kita memiliki 3 buah variabel independen dikurang dengan 1, maka V1 adalah hasilnya 2. Oke, kita tandai di sini. Selanjutnya untuk V2 kita dapat dari jumlah observasi dikurang jumlah variabel independen. Jumlah observasi yang kita miliki yaitu sebanyak 30 observasi dan variabel independennya 3. Jadi untuk V2 atau DF penyebut jumlahnya adalah 27. Nah, di sini kita menggunakan signifikansi level 5%. Kita samakan saja dengan signifikansi level pada uji T yang pada video sebelumnya. V1 yaitu pada kolom kedua 1 dan 2. Terus V2 kita lihat angka pada baris ke-27. Jadi yang ini ya, kita dapat angkanya sebesar 3,35 untuk F tabel. Oke, F tabelnya langsung kita pindahkan ke tabel saji. F tabel 5%. F tabel 5%. Nilainya 3,35. Oke. Selanjutnya, sekarang kita lakukan uji F berdasarkan nilai yang telah kita miliki tadi. Di sini kita memiliki nilai F hitung sebesar 100,787 dibandingkan dengan F tabel 5% sebesar 3,35, maka didapat hasil pengujian yaitu F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga tolak H0 dan terima H1. Artinya, ketiga variabel independen yang kita miliki secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya, kita lakukan uji statistik
ya secara parsial atau sering kita sebut uji T. Nah, uji T kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Sebagai contoh, kita ambil untuk luas lahan. Di sini luas lahan koefisien regresinya sebesar 5,020,5 dibagi 15,58. Sebenarnya kita tidak perlu membagi, angka T hitungnya sudah ada pada hasil analisis, yaitu sebesar 3,223 untuk variabel luas lahan. Nah, sekarang kita cari nilai T tabelnya. Ini kita kasih ruang untuk T tabel terlebih dahulu. T tabel 5%. Oke. Kita lihat tabel T-nya. Ya, ini tabel T. Kemarin kita sudah sepakat untuk melakukan uji dua arah, yaitu two-tailed test. Two-tailed test dengan signifikansi level 5%. DF-nya berapa? DF-nya N min K min 1. 30 dikurang 3 dikurang 1, jadi 26. Oke, kolom kedua baris 26. Didapat nilai T tabel sebesar 2,056. Kita masukkan di sini 2,056. Oke. Sekarang kita bandingkan nilai T hitung dari variabel luas lahan dengan T tabel 5%. Sekarang saya masukkan di sini variabel luas lahan. Luas lahan. T tabelnya sebesar, T hitungnya sebesar 3,223 dibandingkan dengan T tabel 5% yaitu sebesar 2,056. Nah, sekarang kita bandingkan mana yang lebih besar antara T tabel dan T hitungnya. Oke. Sudah bisa kita pastikan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi hasil pengujian dari uji T terhadap variabel luas lahan yaitu T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga kita harus menolak H0 dan menerima H1. Artinya bahwa variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Selanjutnya, hasil analisis tersebut tidak hanya berhenti pada bagaimana pengaruhnya saja, tetapi kita juga harus menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Nilai apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah nilai koefisien regresi, atau pada tabel ini adalah nilai yang tidak kita buat di dalam kurung. Untuk variabel luas lahan, nilainya adalah 5,020,5. Sekarang kita buat di sini koefisien regresinya 5,020,5. Artinya apa? Artinya variabel luas lahan tersebut berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai sebesar 5,020,5. Jadi, jika petani menambahkan 1 hektar luas lahan, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan diperoleh oleh petani adalah sebesar 5,020,5 kg. Seperti itu. Selanjutnya, untuk jumlah bibit, nilai T hitungnya yaitu sebesar 3,374. Jika kita bandingkan dengan T tabel 5% adalah sebagai berikut.
jumlah bibit, nilai T hitungnya 3,374 dibandingkan dengan T tabel 5% 2,056. Oke. Nah, dari sini sudah jelas terlihat bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Sehingga tolak H0, terima H1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Untuk besar pengaruhnya sama seperti luas lahan tadi, kita lihat dari nilai koefisien regresi pada variabel jumlah bibit, yaitu sebesar 5732,2. Artinya bahwa jika petani melakukan penambahan jumlah bibit sebanyak 1 kg, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan diperoleh oleh petani adalah sebesar 5.732,2 kg. Hal ini diasumsikan variabel-variabel lainnya dalam kondisi ceteris paribus. Selanjutnya untuk variabel tenaga kerja, nilai T hitungnya sebesar 3,871. Dibandingkan dengan nilai T tabel 5%, yaitu sebesar 2,056, maka dapat dipastikan nilai T hitung dari variabel tenaga kerja lebih besar daripada T tabel. Artinya kita harus menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis 1. Jadi variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Untuk besaran pengaruhnya bisa kita lihat di sini, koefisien regresinya sebesar 71,814. Artinya, jika petani melakukan penambahan tenaga kerja sebanyak 1 HOK, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan diterima oleh petani yaitu sebesar 71,814 kg. Diasumsikan jika variabel-variabel lain dalam kondisi ceteris paribus atau dalam kondisi konstan. Oke. Sekarang kita sudah mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya dan seberapa besar pengaruhnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penyajian hasil analisis tersebut agar menjadi sebuah pembahasan yang menarik untuk dibaca. Misalnya begini, luas lahan. Oke. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman sajikan hasil analisis, hasil uji statistik yang telah teman-teman lakukan, terutama untuk hasil uji T-nya. Jadi, interpretasinya bisa teman-teman buat seperti ini. Dari hasil uji T yang dilakukan, yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Sehingga variabel
luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar 5,020,5, maka dapat disimpulkan jika petani lakukan penambahan luas lahan seluas 1 hektar, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat oleh petani adalah sebesar 5.020,5 kg. Nah, selanjutnya teman-teman harus menyajikan hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian yang telah teman-teman lakukan tersebut. Jadi, di sini hasil analisis teman-teman menunjukkan bahwa luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Nah, teman-teman bisa mencari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi apapun komoditinya. Setelah teman-teman memasukkan penelitian-penelitian tersebut ke dalam pembahasan dari penelitian yang teman-teman lakukan, selanjutnya teman-teman harus memberikan analisis terhadap hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian teman-teman seperti ini menunjukkan luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi dan didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu. Nah, teman-teman sekarang harus menyajikan pembahasan kenapa luas lahan mempengaruhi jumlah produksi usaha tani tersebut. Selanjutnya, begitu juga dengan variabel-variabel lainnya. Jika teman-teman setelah memasukkan komponen-komponen tersebut, maka pembahasan teman-teman akan lebih menarik untuk dibaca. Selain menjawab dari tujuan penelitian yang telah dibuat di awal, kita juga harus menyajikan hasil analisis terhadap penelitian tersebut. Itulah tadi penjelasan tentang estimasi model regresi linear berganda dengan metode OLS. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dapat dimengerti oleh teman-teman dan bermanfaat bagi penelitian teman-teman ke depannya. Untuk video selanjutnya, akan saya jelaskan tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika dengan metode OLS. Namun sebelumnya, teman-teman klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, agar teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Teman Belajar. Kamu belajar, aku yang temani. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.